Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kabar baik ya. Kita kembali lagi di sini di channel Dimensi Mimpi dan akan melanjutkan cerita dari Ngunduh Jiwa. Dan sekarang sudah sampai di part ke-10-nya teman-teman. Nah, buat kalian nih yang belum nonton di part sebelumnya, saya sarankan untuk tonton terlebih dahulu di video sebelumnya ya, agar kalian tuh paham alur cerita di part ke-10-nya ini. Tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Karma buruk di malam bulan pengantin. Desa Wongso. Dini mulai membuka matanya lebar-lebar. Ia menatap cermin yang ada di hadapannya. Kali ini dia sengaja melanggar segala perintah yang diberikan oleh calon mertuanya itu untuk memakan bunga melati yang tinggal tersisa beberapa butir saja. Dia juga sengaja tidak merawat wajah dan juga rambutnya. Entah mengapa, kali ini pikirannya hanya tertuju kepada kedua orang tuanya. Dia tidak memperpedulikan pernikahannya esok hari. Seandainya dunia bisa berputar kembali, mungkin Dini akan menghabiskan waktunya hanya untuk kedua orang tuanya. Dia sudah termakan dengan omongan manis bagus yang selama ini menjadi orang yang sangat dipercayakannya. Hatinya benar-benar kecewa. Semenjak saat itu, Dini tidak menyangka jika pernikahannya adalah pernikahan yang diperalat untuk kepentingan tertentu. Benar kata ibunya, Dini harus merelakan orang yang menurutnya sangat mencintainya, namun orang itu sendirilah yang akan menjadi sumber rasa sakit yang sangat besar. Dini mulai merasakan hal tersebut manakala dirinya melihat dengan jelas dua orang yang dikenalinya sedang bermesraan. Sembari memandangi cermin, Dini telah mengumpulkan 3 sisir yang 2 dari ketiganya didapatkan di tempat Biimah. Jika memang apa yang dikatakan oleh ibunya benar, maka dia akan melakukan apapun demi membatalkan semua ritual yang akan dilakukan oleh orang-orang yang telah memperalat dirinya. Mana yang lebih menyakitkan nantinya ya? Dipatahkan oleh cinta atau terbunuh karena melanggar tulah, ucap Dini. Perlahan tatapannya berubah layaknya menjadi seorang wanita psikopat yang siap membunuh calon suaminya. Rasa sakit hatinya tidak bisa tergantikan dengan apa yang dia rasakan saat itu juga. Menurutnya, kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah terlalu mempercayai orang yang seolah-olah telah mencintainya dengan tulus. Padahal, sejatinya orang yang mencintainya adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan dua perasaan dalam satu hati. Langkah kakinya kini menuju ke ruangan ibunya, Ibu Sri. Dia sadar penderitaan yang terjadi terhadap ibunya oleh sebab perbuatan dari calon mertuanya itu sudah berada di ujung tanduk pada bulan pernikahan. Keraguan Dini semakin memuncak. Dia sama sekali telah dibodohi oleh gemerlap manis perkataan bagus yang telah menodai ketulusan cintanya. Dia juga merasa telah menjadi anak yang durhaka karena tidak mengikuti segala perintah yang dilakukan oleh orang tuanya saat itu. Sembari menengok ibunya yang masih terbujur kaku di kamar, Dini tersenyum menghadap ke arah jendela kamar ibunya. Dia kali ini tidak bisa diperdaya lagi. Wanita yang terlahir dengan rasa sakit akan menjadi seorang wanita yang dipenuhi dengan dendam dan karma. Dan hal ini digambarkan langsung oleh Dini yang saat itu menatap dunia bagaikan sebuah panggung drama yang dimainkan oleh orang-orang besar. Dia hanyalah pemeran pengganti yang ketika sudah tidak lagi menarik, maka akan diganti oleh pemain lainnya yang secara kebutuhan lebih dibutuhkan dibandingkan dengannya. Dunia itu kejam ya Bu. Kita ini orang biasa, terlahir sebagai keluarga petani yang tidak kaya dan juga tidak miskin. Namun, orang-orang yang memiliki tanah bertuah dan harta yang melimpah seolah-olah menjadi Tuhan dalam satu hari untuk memberdaya orang-orang yang seperti kita. Layakkah kita menjadi manusia yang terpinggirkan dengan garis penghinaan seperti ini? Ia kemudian menuju ke ranjang ibunya, mengelus rambut Ibu Sri secara perlahan. Lalu tidak berselang lama, Dini meneteskan air mata hingga terjatuh di pipi ibunya. Andaikan saja aku menuruti apa kemauan ibu, maka aku tidak akan membuat ibu semenderita ini. Melati dan sisir terkutuk itu adalah dua benda yang nantinya akan menjadi karma bagi keluarga iblis itu Bu. Aku siap mengorbankan semuanya untuk mengganti nyawa-nyawa orang yang sudah melayang dengan sia-sia di bulan pengantin ini. Dini harus tetap kuat.
Dia kembali mengusap air matanya dan bertindak seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa untuknya saat ini. Dia menyanggul rambutnya yang sudah berantakan dan beranjak pergi dari kamar ibunya. Akan tetapi, tanpa disadari oleh Dini, Ibu Sri ternyata mendengar semua apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Hati kecil anaknya telah terketuk. Kini, Dini telah menemukan jalan kehidupannya dan telah mengetahui langkah selanjutnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kompleks yang sedang dihadapinya saat ini. Kita beralih ke rumah Mbah Suryani. Kini kekecewaan terbesar benar-benar tergambarkan di raut wajah Ustadz Sumantri. Entah mengapa, hatinya begitu terkikis mendengar asumsi dari Ibu Sumi yang sangat sesuai dengan logika terkait dengan harta kekayaan tersembunyi yang dimiliki oleh Mbah Sur. Aku bahkan curiga dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Ngunduh Jiwo tercipta bukan tanpa alasan. Bisa jadi ada penggeraknya. Aku tidak yakin jika hanya Bunda Melati saja yang menjadi sosok utama dalam panggung persembahannya, jelas Ibu Sumi. Lagi dan lagi, Ibu Sumi seperti memberikan banyak asumsi yang tidak masuk akal, namun jika dipikir secara logika, memang benar adanya. Ibu Sumi selayaknya orang yang bertugas memandikan jenazah telah mengetahui tanda-tanda jenazah yang meninggal dengan meninggalkan banyak sekali urusan di dunianya. Hal ini menjadikan keraguan besar terkait dengan apa yang sudah terjadi selama Ngunduh Jiwo itu terciptakan. Hal yang seharusnya tidak ditemukan dalam pencariannya kini terkuak dengan sendirinya. Selama ini kita hanya mencurigai Bunda Melati yang notabene sebagai penggerak dari Ngunduh Jiwo. Akan tetapi kita tidak pernah mencurigai suaminya. Sekarang aku ingin bertanya kepada Mbah Sur, di manakah suami dari Bunda Melati? Tanya Ibu Sumi. Mbah Sur tiba-tiba terkejut mendapatkan pertanyaan semacam itu. Raut wajahnya tiba-tiba saja berubah manakala Ibu Sumi melemparkan pertanyaan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Suami dari Bunda Melati? Tanya Mbah Sur. Apakah ketika di hari pernikahan Rahayu dia datang? Atau memang sengaja disembunyikan oleh Bunda Melati? Tanya Ibu Sumi. Ibu Sumi melihat dengan jelas keraguan yang tertanam dalam wajah Mbah Sur. Keraguan yang tercipta membuat mulutnya sulit mengatakan kejujuran di hadapannya. Kedua tangan dari Mbah Sur juga bergetar seperti sedang menenangkan dirinya sendiri untuk bisa memilih dan memilah kalimat yang berada di kepalanya agar jawabannya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Sumi. Mengenai itu, ucap Pak Sumantri yang menunggu jawaban jujur dari mulut Mbah Sur. Ibu Sumi tersenyum. Dia sudah tahu jawaban yang ingin dikatakan oleh Mbah Sur lewat dengan penggambaran wajah dari Mbah Sur yang penuh ketakutan. Apakah ada pantangan tertentu, Mbah, terhadap orang yang sudah terikat dengan perjanjian dari ritual Ngunduh Jiwo itu sendiri? Tanya Ibu Sumi. Tiba-tiba Mbah Sur langsung bersujud tepat di kaki Ibu Sumi. Dia memohon-mohon kepada Ibu Sumi untuk tidak melanjutkan pembongkaran dari ritual Ngunduh Jiwo ini lebih dalam. Nyalinya benar-benar menciut tatkala Ibu Sumi berhasil membongkar secara perlahan terkait dengan fakta yang ada dalam ritual tersebut. Aku mohon kau jangan lebih dalam untuk turut serta dalam hal ini. Aku tidak ingin hal-hal yang mengerikan akan terulang kembali, jelas Mbah Sur kepada Ibu Sumi. Ibu Sumi kemudian melepaskan kedua tangan Mbah Sur yang memohon-mohon sembari memegangi kedua kakinya dengan sangat kencang agar Ibu Sumi tidak melanjutkan pembongkaran lebih dalam terkait dengan ritual Ngunduh Jiwo. Mbah, ucap Ibu Sumi. Ibu Sumi mencoba menegakkan kembali dagu Mbah Sur yang sudah merendah. Secara usia, Mbah Sur jelas lebih tua dari Ibu Sumi. Akan tetapi, terkait dengan kebodohan dalam memilih jalan hidup, Mbah Sur adalah salah satu dari orang-orang yang sengaja menerjunkan diri ke dalam sumur penuh dengan kerikil tajam dibanding dia menjatuhkan diri ke dalam ranjang tidur berisi bantal-bantal embuk yang membuat tubuhnya menjadi nyaman. Hidupmu tinggal hanya dalam hitungan tahun lagi. Tanahmu yang begitu luas tidak menjamin siksa kuburmu diringankan. Aku bisa mengatakan seperti ini karena dosamu sangatlah besar. Kau telah menjual anakmu sendiri, lalu menjadikan masa tuamu penuh dengan gemerlap harta yang sejatinya telah menyeretkanmu dalam neraka dunia, ucap Ibu Sumi sembari tersenyum ke arah Mbah Sur. Ustadz Sumantri terkejut dengan kalimat indah yang baru saja dilontarkan oleh Ibu Sumi. Menurutnya, perkataan itu benar-benar telah menunjukkan jati diri dari Mbah Sur yang sudah berada di ambang penyesalan. Seharusnya hari ini kau pergi ke masjid untuk mendengarkan pesan-pesan kematian dan menanamkan banyak ladang pahala. Akan tetapi,
Potong Ibu Sumi. Mbah Sur hanya menyimak setiap kalimat yang dilontarkan oleh Ibu Sumi yang sudah berlagak layaknya orang tua yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Dengan memberitahu semua hal-hal yang kau ketahui dengan ngunduh jiwa, maka masa tuamu akan penuh dengan kedamaian. Bukan hanya itu saja, siksa kuburmu akan diperingan kecuali kau menjadi hamba yang benar-benar bertobat terhadap Tuhan. Hati Mbah Sur seperti terbakar oleh api. Dia merasa sudah direndahkan oleh orang lain yang bahkan dia sendiri tidak mengenalinya. Kurang ajar kau Sumi. Kau tahu apa tentang dosa dan siksa kuburku? Kau tahu apa tentang hidupanku yang penuh dengan penderitaanku? Kau tahu apa tentang Rahayu dan segala kesedihannya? Tanya Mbah Sur. Tanpa sadar, Mbah Sur telah membongkar secara perlahan terhadap keraguan dari hati Ustadz Sumantri yang awalnya tidak mempercayai jika Rahayu benar-benar ditumbalkan oleh Mbah Sur. Jadi, apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi benar? Rahayu ternyata ditumbalkan atas kehendakmu? Tanya Ustadz Sumantri sembari menatap ke arah wajah Mbah Sur. Tiba-tiba Ibu Sumi tertawa terbahak-bahak. Pak Sumardi yang melihat istrinya tertawa itu hanya keheranan. Baru kali ini dia melihat sisi lain dari istrinya yang benar-benar sangat tidak terduga. Sialan kau Sumi, kau sudah menjebakku agar mengakui semua perbuatan salahku, teriak Mbah Sur sembari mengarahkan beberapa pukulan ke arah Ibu Sumi. Pak Sumardi berusaha menghentikan pertikaian itu. Dia mencoba untuk menangkis satu persatu pukulan dari Mbah Sur yang sudah terlihat sangat tak bertenaga karena telah dimakan usia ke arah istrinya. Pergi kau dari rumahku, pergi! Teriak Mbah Sur sembari mengarahkan beberapa pukulan lagi. Namun Pak Sumardi masih bisa menangkis pukulan Mbah Sur yang mengarah ke istrinya itu. Ibu Sumi menghentikan tawanya sekarang. Dia kemudian menundukkan kepalanya sembari memainkan jari jemarinya secara perlahan, seolah-olah ingin membuktikan segala apa yang diucapkannya. Ibu Sumi justru memberi tantangan yang mengerikan kepada Mbah Sur. Aku tahu siapa pelaku sebenarnya dalam ngunduh jiwa ini. Aku tahu ketakutan terbesarmu saat ini, Mbah Sur. Aku tahu apa yang selama ini orang-orang menyalahkan Bunda Melati, karena merasa sejatinya pelaku penumbalan ini adalah dirinya sendiri. Jelas Ibu Sumi kepada Mbah Sur. Apa maksudmu Sumi? Tanya Mbah Sur. Apakah perias pengantin benar-benar telah melakukan ritual khususnya kepada pelaku di balik ini semua? Apakah Bunda Melati hanya sebagai pengecoh dari asumsi masyarakat? Atau pelaku itu sendiri adalah orang yang selama ini sengaja disembunyikan agar bulan pengantin tetap menciptakan ngunduh jiwa terhadap gadis-gadis perawan? Tanya Ibu Sumi. Mbah Sur berteriak dengan kencang dan meminta kepada Ibu Sumi untuk terdiam. Dia tidak ingin Ibu Sumi meneruskan kembali apa yang seharusnya tidak diucapkan. Cukup Sumi, cukup. Kau bukan orang asli desa Wongso. Kau sendiri tidak tahu menahu kenapa semuanya bisa terjadi, jelas Mbah Sur. Ibu Sumi kemudian melepaskan tangan suaminya yang masih menahannya agar tidak lepas kendali tatkala emosinya sudah meluap dalam menanggapi tanggapan dari Mbah Sur. Aku ini orang yang sering memandikan jenazah. Setiap hari aku bergelut kepada keseimbangan emosi yang diungkapkan para jenazah yang belum siap untuk mati. Semenjak ngunduh jiwa berlangsung, hidupku penuh dengan teror dan ketakutan. Suara tulang belulang yang dipatahkan, tangisan wanita yang merintih kesakitan dan meminta tolong. Itu semua adalah suara dari anakmu Rahayu, teriak Ibu Sumi. Mbah Sur terkejut mendengar hal itu. Dia tidak menyangka jika apa yang dirasakan oleh Ibu Sumi melebihi dari dugaannya sendiri. Teror dan kejadian yang mengerikan lainnya benar-benar sudah menyebar dan terjadi ke beberapa orang yang bahkan untuk Mbah Sur sendiri tidak mengenalinya. Namun, ada satu pertanyaan yang saat itu juga tercipta di pikiran Mbah Sur. Mengapa Ibu Sumi bisa mendapatkan teror dari Rahayu? Apakah ada kesalahan yang terjadi kepada Ibu Sumi hingga membuat Rahayu terus-menerus menerornya? Tapi, mengapa kau juga mendapatkan teror? Apa yang menjadikan Rahayu menerormu? Tanya Mbah Sur. Kali ini Ibu Sumi tidak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa terdiam sembari menahan rasa sesak di dada jika mengingat kejadian itu kembali. Pak Sumardi mulai angkat bicara. Sedari tadi dia hanya terdiam. Mungkin dengan mengambil kesempatan bicara ini, atmosfer ruangan menjadi lebih tenang. Begini Mbah Sur, saat itu kami berdua sedang memandikan jenazah dari Wati. Kau mungkin telah mengenalnya, jelas Pak Sumardi. Dia pasti sudah mengenalnya. Mbah Sur dan Pak Wikto itu satu komplotan, ucap Ibu Sumi. Apa maksudmu? Tanya Mbah Sur.
Diam dulu. Jika semua dibicarakan seperti ini tidak akan selesai. Tujuan kita adalah membatalkan proses ngunduh jiwa. Besok adalah memasuki bulan pengantin. Jika kita semua tidak bisa menyelesaikannya, ucap Pak Sumardi. Tidak semua, Pak. Cukup kita berdua. 2 orang ini adalah komplotan dari mereka, ucap Ibu Sumi. Lagi dan lagi, Ibu Sumi kembali memotong pembicaraan dari Pak Sumardi. Entah apa yang membuatnya kesal hingga tidak menyukai sama sekali dari Mbah Sur dan juga Ustadz Sumantri. Diam dulu, Bu. Aku tahu, kita berdua akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Tapi, Bu, dengan siapa lagi kita akan mencari informasi ini selain dengan mereka berdua? Tanya Pak Sumardi. Walau bagaimanapun juga, Pak Sumardi tetap merangkul Mbah Sur dan juga Ustadz Sumantri. Menurutnya, ada banyak hal yang belum diketahui oleh Pak Sumardi terkait dengan ngunduh jiwa itu sendiri. Aku mohon untuk semuanya, besok adalah bulan pengantin. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahkan oleh Bagus. Apakah ada saran untuk bisa menggagalkannya? Tanya Pak Sumardi. Akan tetapi gerak-gerik dari Basur mulai terlihat kembali. Sepertinya dia sudah menyadari apa yang seharusnya dilakukan untuk menembus semua dosa-dosanya di masa lalu untuk kesejahteraan serta kedamaiannya di masa sekarang. Aku tahu kalian berdua ingin menyelesaikan ngunduh jiwa. Tapi menurut kalian, berapakah pelaku dari orang-orang yang melakukan ngunduh jiwa itu? Tanya Mbah Sur. Pelaku ngunduh jiwa? Tanya Pak Sumardi. Benar. Sebelum kita menyelesaikan semua masalahnya, apakah kalian tahu berapa pelaku dari ngunduh jiwa itu? Tanya kembali Mbah Sur kepada mereka semua. Ibu Sumi kembali berpikir untuk mendapat menjawab pertanyaan yang diarahkan oleh Mbah Sur terkait dengan pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri. Setauku pelakunya itu ada 4, ucap Ustadz Sumantri. Sebutkan. Bagus, Bunda Melati, Bi Imah, dan juga Cici. Bagaimana dengan Wikto? Tanya Mbah Sur. Tidak ada salahnya memang untuk memberikan argumen terkait hal ini. Akan tetapi, status dari Mbah Sur sendiri masih belum jelas. Apakah dia memang pelaku yang layaknya sama seperti Pak Wikto, atau memang dia hanyalah sekutu yang membantu proses ngunduh jiwa itu dijalankan? 2 orang, jawab Ibu Sumi. Tiba-tiba, Ibu Sumi memberikan sebuah argumen yang berbeda dari yang lainnya. Dia sendiri telah memikirkan secara matang terkait dengan pelaku asli dari ngunduh jiwa itu. 2 orang? Siapa saja? Tanya Mbah Sur. Aku tidak tahu terkait 2 orang pelaku ini. Mungkin kau adalah satu-satunya orang yang masih dalam ikatan sekutu terhadap mereka, Bunda Melati dan lain-lain, yang sudah mengetahui secara pasti pelakunya. Akan tetapi, aku sudah mengira jika pelakunya adalah orang yang selama ini disembunyikan dan tidak diketahui oleh siapapun. Sedangkan mereka, Bunda Melati dan yang lainnya, hanyalah penggerak dari ngunduh jiwa. Mbah Sur tersenyum mendengar jawaban yang diberikan oleh Ibu Sumi. Akan tetapi, menurutnya jawaban yang baru saja disebutkan oleh Ibu Sumi masih belum tepat. Ibu Sumi masih belum bisa menyebutkan nama pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri. Jadi, siapa pelakunya? Tanya Ustadz Sumantri kepada Mbah Sur. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi. Pelakunya sengaja disembunyikan. Dia akan muncul ketika bulan pengantin itu tiba. Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar penjelasan dari Mbah Sur. Padahal selama ini mereka berdua hanya berkiblat kepada Bunda Melati dan beberapa orang yang secara jelas melakukan ritual itu sendiri. Siapa pelakunya? Tanya Ustadz Sumantri. Aku tidak bisa memberitahu akan hal itu, jelas Mbah Sur. Tunggu, jika dirimu tidak bisa memberitahu, apakah selama ini semua yang kau ceritakan hanyalah keterangan palsu darimu sendiri? Tanya Ibu Sumi. Kali ini Mbah Sur yang tertawa kegirangan. Dia seolah-olah sedang mengejek dan merendahkan Ibu Sumi serta yang lainnya karena telah mempercayai cerita yang telah ia buat sebelumnya. Aku sengaja melakukan hal tersebut. Aku membolak-balikkan fakta. Saat bulan pengantin tiba dan saat pernikahan itu diadakan, mereka melakukan sebuah ritual, bukan sebuah akad atau ikatan untuk kedua mempelai. Benar saja apa yang selama ini dicurigai oleh Ibu Sumi. Mbah Sur benar-benar telah membohonginya dan juga suaminya.
Ternyata saat bulan pernikahan tiba, kedua mempelai akan melakukan sebuah ritual khusus yang ritualnya itu sendiri bertujuan untuk menyesuaikan syarat dari ngunduh jiwa. "Kurang ajar kau tua bangka, kau telah membuat siksa kubur dalam duniamu sendiri," teriak Ibu Sumi sembari mencoba untuk menarik rambut putih dari Mbah Sur. Tapi anehnya, Mbah Sur bukannya merasa kesakitan saat rambut tuanya ditarik oleh tangan Ibu Sumi. Justru dia tertawa kegirangan sembari meneteskan air mata. Menurutnya, pertemuan itu adalah pertemuan yang paling membahagiakan. "Cepat katakan, siapa pelakunya? Cepat katakan, bajingan!" teriak Ibu Sumi. "Udah Bu, kasihan Mbah Sur," pinta Pak Sumardi. "Tidak ada kata kasihan untuk iblis yang merasuki tua bangka ini. Dia adalah sekutu dari Bunda Melati. Dia sengaja menumbalkan anaknya. Dia sendiri telah membuat karangan bebas terkait dengan peristiwa di bulan pengantin." Sekali lagi, Ibu Sumi benar-benar kehilangan kendali. Pak Sumardi meminta kepada Pak Ustadz Sumantri untuk membantunya dalam melepaskan kedua tangan istrinya. "Heh, bantu aku Ustadz sialan, jangan hanya diam." Iya Pak." Ustadz Sumantri berusaha membantu Pak Sumardi untuk melepaskan ikatan itu. Ia juga berusaha penuh agar keduanya benar-benar bisa dipisahkan. Tampaknya kekesalan dari Ibu Sumi sudah mencapai batasnya, sedangkan Mbah Sur, dia dengan sangat mudahnya mampu memberikan pancingan kepada Ibu Sumi agar masuk ke dalam perangkap emosinya. Sampai akhirnya rambut dari Mbah Sur banyak yang rontok dan berjatuhan. Hal ini membuat rambutnya menjadi rusak karena jambakan hebat yang dilakukan oleh Ibu Sumi. Sesaat setelah keduanya dipisahkan, Mbah Sur menundukkan kepalanya. "Kau tahu mengapa aku menyerahkan Rahayu kepada mereka?" tanya Mbah Sur. Semuanya terdiam. Mereka tidak ingin menjawab ocehan yang dikeluarkan oleh Mbah Sur kepada mereka semua. "Dia, pelaku dari ngunduh jiwa, benar-benar akan mensejahterakan kami semua dengan kekayaan yang dibuat oleh Demit Manten." Ibu Sumi tidak ingin meladeni ocehan aneh dari tua bangka itu. Ia lebih memilih untuk bangkit dari duduknya dan mencari informasi sendiri terkait dengan apa yang selama ini dicarinya. "Apakah kau tidak tertarik Sumi untuk mengetahui siapa pelakunya?" tanya Mbah Sur. Ibu Sumi terdiam sejenak. Dia kemudian membalikkan badannya seraya mengucapkan sesuatu yang menohok. "Kalau memang nantinya ada tulah dari apa yang kau beberkan pada kami saat ini, pastinya besok aku akan datang lagi kemari," ucap Ibu Sumi kepada Mbah Sur. "Oh, untuk apa kau datang lagi kemari?" "Untuk memandikan jenazahmu." "Bajingan!" teriak Mbah Sur. Ibu Sumi pun langsung meninggalkan Mbah Sur dan yang lainnya. Pak Sumardi mengikuti dari belakang. Keduanya benar-benar berani terhadap kematian yang sebenarnya sudah ada di depan matanya sendiri. Entah mengapa, selama ini Ibu Sumi tidak takut akan kematian yang siap merenggutnya. Dia seolah-olah sudah melihat kematiannya sendiri dalam jangka waktu yang tidak akan lama lagi. Mungkin ngunduh jiwa adalah salah satu penyebab mengapa Ibu Sumi sendiri telah berada di dalam kehidupan yang setiap harinya dekat dengan kematian. Karena itulah dia ingin sekali untuk menyelesaikan semuanya agar kehidupannya tidak berpandangan lagi terhadap kematian yang sudah berada di ujung tanduk. Ibu Sumi dan Pak Sumardi kembali ke desanya. Mereka berdua sudah sedikit mendapatkan informasi terkait dengan pembenaran yang selama ini dicarinya. Bukan hanya untuk menentukan siapa pelakunya, akan tetapi yang dia inginkan adalah bagaimana ritualnya dijalankan. Lalu, bagaimana cara membatalkannya? Terlebih itu, dia juga memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri dan juga orang-orang yang selama ini hanya menjadi korban dari ancaman para sekutu yang bertabiat iblis dengan menggabungkan dirinya ke dalam lingkaran kematian tersebut. Baginya, kehidupan itu menciptakan dua hal yang sangat menarik. Kehidupan yang pertama berisi orang-orang yang sudah berada di ambang kematian. Mereka akan tergantikan lagi dan terus-menerus menciptakan generasi yang baru. Lalu yang terakhir, kehidupan yang mengarah kepada kaum pengecut yang mempermainkan kematian orang-orang demi kepentingannya sendiri. Orang-orang seperti ini selayaknya sudah membuat penyiksaan baginya sendiri, bukan karena nantinya dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Akan tetapi, mereka akan mengetahui sisi buruk yang terjadi dan terdampak ketika mereka menjalankannya tanpa memikirkan kemanusiaan yang berarti. Di sisi lain, Ibu Sumi masih mencurigai pelaku yang dimaksud oleh Mbah Sur. Katanya pelaku itu sengaja disembunyikan dan akan muncul tepat ketika bulan pengantin tiba.
Selama yang ia tahu, pernikahan yang dilakukan oleh Bunda Melati memang selayaknya pernikahan pada umumnya. Namun, yang baru saja dikatakan oleh Mbah Sur adalah pernikahan yang terjadi tepat di hari bulan pengantin itu tiba adalah sebuah ritual khusus untuk menjadikan syarat dari ngunduh jiwa itu sendiri. Itu berarti syarat dari ngunduh jiwa ada banyak macamnya. Akan tetapi, yang masih menjadi sesuatu yang mengganjal di sini adalah kalimat yang diucapkan oleh Mbah Sur terkait peran Bunda Melati dan yang lainnya. Mbah Sur mengatakan, jika peran mereka semua adalah penggerak dari ngunduh jiwa atau orang-orang yang melakukan ritual, itu berarti pelakunya adalah orang yang masih berada di pihak mereka, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini. Setibanya di rumah, Ibu Sumi masih memikirkan hal itu. Bahkan, ketika Pak Sumardi menanyakan kepada dirinya sedang memikirkan apa, Ibu Sumi sama sekali tidak tersambung dengan obrolan tersebut. "Bu, Ibu," tanya Pak Sumardi. Ibu Sumi masih terdiam. Tampaknya ia masih banyak memikirkan sesuatu yang seharusnya bukan urusannya sendiri. "Bu, Ibu, kenapa toh?" Kali ini Pak Sumardi menepuk pundak istrinya yang sedang terduduk dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Kenapa Pak?" tanya Ibu Sumi. "Dari tadi Ibu bengong terus. Lagi mikirin apa toh?" "Mikirin perkataan Mbah Sur," tanya Pak Sumardi. "Ibu masih belum bisa menemukan siapa pelakunya Pak. Padahal besok adalah bulan pengantin. Tapi kenapa semuanya begitu gelap di mataku saat ini?" ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi mendekap tubuh istrinya dengan kuat. Baginya, apa yang telah dilakukan oleh istrinya sudah benar-benar hebat. Saking hebatnya, dia mau mengurusi hal demikian sulit dan rumitnya dalam mencampuri urusan orang lain yang seharusnya bukan menjadi urusannya sendiri. Manusia itu diciptakan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jika kita sudah berusaha penuh untuk melakukannya dan belum mendapatkan hasil yang serupa sesuai dengan keinginan kita, setidaknya kita sudah memberikan waktu dan tenaga kita untuk hal demikian, jelas Pak Sumardi. Bagi Pak Sumardi, siapapun pelakunya, pasti dia akan mendapatkan akibat dari apa yang diperbuatnya. Karena itulah, dia sebisa mungkin meyakinkan istrinya untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut secara berlebihan. Malam bulan pengantin akan tiba. Malam yang seharusnya menjadi tempat untuk mengistirahatkan tubuh dan merenggangkan otot-otot yang kaku, kini tidak berlaku bagi Pak Wikto yang merupakan bagian penting dari orang-orang yang menggerakkan ngunduh jiwa itu sendiri. Malam itu, Pak Wikto sedang berada di rumahnya. Dia berencana untuk menuju ke rumah Bunda Melati tepat di malam hari. Akan tetapi, hatinya seperti tidak nyaman. Kedatangannya kini berubah menjadi perasaan was-was yang terus menghantuinya setiap saat. Dia juga merasa jika rumahnya seperti kuburan, sepi dan tidak ada satupun orang yang hadir di rumahnya sama sekali. Seakan ada yang berbeda. Pak Wikto pun memeriksa kamar anaknya yaitu JK. Dengan perasaan yang canggung, dia pun membuka kamar JK. Akan tetapi, dirinya terkejut saat melihat JK sedang tertidur. Dia pun kembali menutup pintu kamar anaknya tersebut. Namun, saat pintu kamar JK ingin ditutup, tiba-tiba dia mendengar suara tawa cekikan yang berasal dari kamar anaknya tersebut. Suaranya mirip seperti suara anaknya. "JK, bukannya kamu sudah tidur?" Pak Wikto pun kembali membuka pintu kamarnya secara perlahan. Kali ini, pandangannya tertuju kepada nuansa kamar JK yang berubah secara drastis. Dia melihat ada gemerlap warna merah yang menyelimuti seluruh kamar JK. Bahkan di lantai kamar anaknya, Pak Wikto melihat banyak sekali tanah kuburan yang sudah berceceran di mana-mana. Perlahan, pandangannya beralih ke arah ranjang tempat anaknya tertidur. Kali ini, mulutnya mulai menelan ludahnya sendiri. Kedua tangannya bergetar hebat tatkala kedua matanya melihat dua sosok mengenakan pakaian serba putih yang sedang mengelus-elus kepala JK sembari menyanyikan lagu yang biasa untuk menidurkan anak-anaknya dulu. Pak Wikto mengenali suara itu. Suara itu mirip seperti suara istrinya tatkala menidurkan anak bungsunya yaitu JK. Pak Wikto melangkah maju ke dalam kamar anaknya. Kedua kakinya kini menginjak serpihan tanah kuburan yang telah menyebar di kamar anaknya tersebut. Salah satu sosok wanita dengan wajah yang belum terlihat karena rambutnya yang panjang sedang mengelus kepala anaknya. Pak Wikto sangat yakin jika itu adalah istrinya yang sudah meninggal dunia. "Heni?" Panggilan dari Pak Wikto tidak digubris oleh wanita tersebut. Dia justru melanjutkan nyanyiannya untuk meniduri JK.
Hingga saat di mana Pak Wikto ingin menyentuh pundaknya, tiba-tiba wanita itu langsung mengarahkan pandangannya ke arah Pak Wikto. Sontak saja Pak Wikto langsung berteriak dengan sangat kencang dan ketakutan saat melihat rupa dari istrinya yang sudah dipenuhi dengan darah dan belatung. Untungnya semua itu hanyalah mimpi. Pak Wikto langsung terbangun dari mimpinya dan berusaha meyakinkan kepada dirinya bahwa apa yang baru saja dilihatnya itu hanyalah ilusi semata. Pak Wikto tertidur tepat di sofa tepat di hadapan kamar anaknya tersebut. Untung cuma mimpi. Pak Wikto pun beranjak bangkit. Ia berencana untuk mengambil air di ruangan belakang. Akan tetapi, saat di mana dirinya melewati kamar anaknya, Pak Wikto mendengar sesuatu dari kamar anaknya dengan suara yang sangat lirih. Awalnya, Pak Wikto hanya mendengar seperti orang yang sedang bernyanyi, namun dengan suara dehman saja. Lambat laun, dirinya mendengar dengan jelas akan kalimat per kalimat yang sedang diucapkan oleh seseorang yang berupa lirik lagu Jawa yang dikenalnya. Pak Wikto langsung terkejut mendengarnya. Ia seakan seperti terbawa oleh ilusi yang berada dalam mimpinya tersebut. Beberapa kali tangannya menampar pipinya untuk meyakinkan bahwa apa yang baru saja didengarnya itu adalah sebuah ilusi semata. Enggak, ini enggak benar. Ini pasti mimpi. Pak Wikto segera menjauhi kamar itu. Ia tidak ingin mendengar suara itu lebih jelas. Menurutnya nyanyian itu adalah sebuah nyanyian yang membuatnya dibanjiri akan ketakutan. Akan tetapi, semakin Pak Wikto menjauh, suara itu semakin jelas dan terdengar kencang di telinganya. Pak Wikto memegangi kepalanya. Ia benar-benar seperti berada di dalam ketakutan yang sangat serius. Gak mungkin, kamu sudah mati ini. Kamu sudah mati. Gak mungkin kamu kembali lagi ke sini. Wajah Pak Wikto mendadak berubah menjadi sangat ketakutan. Perannya yang selama ini sebagai orang yang tidak mengenal akan risiko dan akibat terhadap apa yang dilakukannya, kini berubah drastis menjadi orang yang sangat penakut akan hal-hal yang berada di luar nalarnya. Semakin dirinya menjauh, suara itu semakin kencang. Suara itu benar-benar membuat isi kepala dipenuhi bayang-bayang akan kehadiran istrinya yang sudah meninggal dunia. Alhasil, Pak Wikto pun berlari ke arah ruangan belakang. Dia mencoba untuk menenangkan diri dan menyembunyikan dirinya ke dalam kamar mandi. Saat itu, hal yang membuatnya tenang hanyalah sebatang rokok yang dia bakar sembari membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Kini, dia mencoba untuk menenangkan dirinya dengan cara membayangkan tubuh molek dari Bunda Melati yang sudah ia tiduri beberapa kali. Satu tangannya digunakan untuk memegang sebatang rokok yang dihisapnya. Satu tangannya lagi berjalan liar ke arah alat kelaminnya. Persetan kau Heni, tubuh dari Melati sangat enak untuk kugagahi, ucap Pak Wikto. Sampai akhirnya ketika dia sedang berada di puncaknya, dia mendengar suara aneh dari luaran. Telinga Pak Wikto menangkap sebuah suara seperti layaknya kaki yang sedang diseret-seret dan berjalan ke arah dirinya saat ini. Pak Wikto mulai tidak tenang. Puncak birahinya kini tergantikan menjadi puncak ketakutan. Dari luaran, pintu kamar mandi digedor-gedor dengan sangat kencang. Pak Wikto mulai mundur ke belakang hingga tubuhnya terpentok dekat bak mandi. Saat di mana rasa takutnya benar-benar sudah memuncak, Pak Wikto melemparkan sebatang rokok yang belum habis itu ke arah pintu kamar mandi sembari berteriak. "Pergi kau setan! Kau setan cacat! Tidak bisa berjalan tegak kan?" teriak Pak Wikto sembari mencaci maki demit yang ia maksud. Namun semuanya berubah tatkala lampu kamar mandi dan seluruh lampu yang ada di rumahnya mati seketika. Perlahan, suara menakutkan itu kembali terulang dan membuat bulu kuduk Pak Wikto merinding seketika karenanya. Pak Wikto kembali meneriaki setan itu dengan cacian dan makian yang dibuatnya sendiri. Bahkan, cacian dan makian itu mengarahkan kepada hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan. Bersamaan dengan itu, suara gedoran pintu terhenti dengan sendirinya. Tidak berselang lama, lampu kamar kembali menyala. Pak Wikto merasa jika semuanya sudah aman. Namun, sesuatu yang berada di luar dugaannya justru terjadi. Kedua tangannya ditarik oleh sesuatu yang berasal dari dalam bak mandi. Tubuh Pak Wikto ikut terperosok ke dalamnya. Bak mandi yang tidak terlalu dalam itu seakan-akan menjadi sebuah samudra yang ke dalamnya tidak bisa terukur. Pak Wikto berusaha penuh untuk menggapai bagian atas dari bak mandi tersebut. Akan tetapi, tubuhnya didekap oleh sesuatu dari belakang. Kepala hingga wajahnya ditutupi oleh rambut yang sangat panjang hingga dirinya tidak bisa bernafas sekalipun. Bak mandi yang awalnya memiliki air berwarna bening kini berubah menjadi warna merah bercampur darah tepat di malam bulan pengantin. Kita beralih ke desa Wongso. Sementara itu, rumah Mbah Sur seperti biasanya.
Rumahnya seperti dikelilingi oleh sayup-sayup sosok hitam yang terus-menerus mengintai keberadaannya dari arah jendela, pintu, ataupun ventilasi udara yang ada di setiap ruangannya. Dimanapun Basur ingin bersembunyi, sosok itu terus mengejar dan menerornya dengan segala ketakutan yang ada. Hal ini membuat Basur menjadi takut. Ia pun buru-buru untuk mengambil sajadah serta mukena pribadinya. Ia meyakinkan kepada dirinya sendiri untuk sholat agar semuanya bisa tenang. Gusti, kula nuwun ampurane. Basur terus-menerus mengucapkan kalimat itu sebelum dirinya melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi, tepat saat dimana dirinya mengangkat kedua tangannya secara perlahan dan kemudian takbir, tiba-tiba dari luaran ruangan kamarnya, Basur mendengar suara orang tertawa cekikikan seperti sedang menertawakan tindakan yang dilakukan oleh Basur. Leher Basur mendadak merinding. Kedua tangannya langsung bergetar dengan hebat tatkala suara tawar itu benar-benar terdengar dengan sangat jelasnya. Allahu Akbar. Basur pun mengubah gerakannya menjadi ruku. Ia mencoba untuk tidak terberdaya dengan gangguan dari demit yang sudah mengincarnya itu. Akan tetapi, saat dimana dirinya ingin i'tidal, tiba-tiba mukena yang melapisi bagian wajah hingga setengah tubuhnya ditarik ke atas hingga membuat bagian atasannya menjadi terbuka. Tubuh Basur menolak untuk berhenti. Kali ini ia kembali melanjutkan gerakan selanjutnya, itu sujud. Dan saat dimana dirinya sudah sujud, tiba-tiba bagian bawahannya juga ditarik hingga terlepas. Hal itu membuat kedua lututnya membentur lantai dan tentu saja tekanan keras itu membuat tubuhnya merasakan kesakitan. Lagi dan lagi, suara tawaan yang sama terdengar dari arah luaran ruangannya. Kali ini, suara itu dilapisi dengan suara peringatan dan pengingat akan dosa-dosanya. Sekarang, dirimu ingat kepada Tuhan, Mak. Basur benar-benar berada dalam ketakutan. Dia segera bangkit dari keadaan yang sudah membuatnya terjatuh. Kedua kakinya dipaksakan untuk bergerak dan keluar dari kamarnya. Basur mencoba untuk keluar dari teror mematikan tersebut. Akan tetapi, saat dimana dirinya ingin membuka pintu depan, tiba-tiba dia melihat ada seorang pria sedang berdiri di luaran rumahnya sembari mengepus rokok dengan santainya. Tolong, tolong, tolong aku. Demit itu menerorku lagi. Tolong bukakan pintunya. Dan saat dimana Basur berusaha mati-matian untuk lari, tiba-tiba pria yang berada di luaran tersebut langsung mengucapkan sesuatu. Membusuklah kau di neraka, Basur. Sumantri, bajingan kau. Berani-beraninya kau melakukan ini kepada aku. Lihatlah bagaimana anakmu melampiaskan segala kemarahannya kepadamu. Jadi, selama ini kau menjadi ustadz palsu. Apa tujuanmu? Apa jangan-jangan? Sumantri tertawa kegirangan. Kali ini dia benar-benar berada di ujung kemenangan. Faktanya, dendamnya sudah tersampaikan untuk menghabisi orang-orang yang sudah menggagalkan kebahagiaannya. Jadi kau sudah tahu? Tanya Sumantri. Jadi selama ini teror Rahayu adalah dirimu sendiri yang buat. Apa yang kau lakukan saat pemakaman Rahayu itu berlangsung? Perlahan, Sumantri pun mengambil sesuatu yang berada di dalam kantong celananya. Dia kemudian menyelipkan sesuatu itu tepat di bagian bawah pintu. Tengoklah ke bawah, ibu mertua. Oh tidak, mantan ibu mertuaku. Basur kemudian melihat sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia melihat ada tali berwarna putih kecoklatan yang sudah dipastikan itu adalah tali pocong dari Rahayu yang sebelumnya sudah diambil terlebih dahulu untuk memberikan dampak teror kepada orang-orang yang selama ini telah mengambil kesenangannya saat itu. Bajingan kau Sumantri! Bersama dengan itu, Sumantri pun meninggalkan Basur sendirian. Dia kemudian beranjak pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat malam di bulan pengantin yang sangat mengerikan itu. Akan tetapi, baru beberapa langkah di mana Sumantri meninggalkan rumah Basur, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang benar-benar kencang. Ah! Sumantri hanya terdiam. Dia tidak memperdulikan hal itu. Baginya, neraka yang dia ciptakan adalah neraka yang digunakan untuk orang-orang yang sudah membuatnya kehilangan setengah dari kehidupannya. Malam itu, malam bulan pengantin. Malam yang dipenuhi dengan suara teriakan minta tolong di setiap tempat. Orang-orang yang berada di sekitaran desa Wongso telah menyadari akan teror mematikan yang sudah lama terpendam. Dan itulah teman-teman ceritanya di part 10 kali ini. Untuk part kali ini ternyata panjang juga ya dari part-part sebelumnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya, yang sudah mendengarnya dari awal sampai akhir.
Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupalah untuk klik like video ini dan juga berikan komentar kalian tentang cerita ini ya. Oh ya, masih ada part selanjutnya lagi nih. Belum sampai di sini. Ceritanya belum selesai. Makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi. Saya di sini undur pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.